Yo, kawan tengkorak. Sebelum kita lanjut ke volume 1 chapter 4, mari kita review sedikit chapter 3 yang sebelumnya. Situasi mulai genting dan memanas. Fraksi Bandau IPA mulai bergerak cepat untuk menumbangkan trio Ebusuka. Pon dan Mako yang terdesak oleh Senda dan bawahannya di dalam toilet. Tetapi, Mako mengorbankan dirinya dan memberi jalan untuk Pon agar bisa mencari bala bantuan dari Buya. Yamazaki dan beberapa bawahannya hanya memantau Boya dan Yasuda dari kejauhan. Dan di tempat lain, Hiromi yang langsung diserang oleh Hidito Bandu menggunakan pipa besi hingga kepalanya mengeluarkan banyak sekali darah. Setelah lolos dari kejaran bawahan Senda, Pons akhirnya menemukan Bauya dan meminta Bauya untuk meminjamkan kekuatannya. Sambil terengah-engah, Pon berkata, Aku ingin meminjam kekuatanmu. Boya agak bingung dan berkata, "Kekuatanku." Volume 1, Chapter 4, yang berjudul Musuh Kemarin adalah Teman Hari Ini. Mendengar perkataan Pon, Yasuda hanya bisa terdiam membisu. Yasuda bertanya, Apa? Apa yang terjadi? Aku terperangkap oleh Senda dan kawan-kawannya, dan kemungkinan besar Hiromi juga. Kalau kita tidak cepat, mereka akan segera dihabisi, kata Pon. Mendengar itu, Yasuda terkejut dan berkata pada Boya, Itu gawat. Hei kau, cepat. Ini bukan waktunya bermain-main. Boya hanya merespon dengan berkata, "Hei, kau pasti bercanda kan?" Buya berkata lagi, "Kenapa gerangan aku harus berjuang demi kalian? Lain ceritanya kalau kau seorang wanita yang manis." Buya agak acuh dan berkata bahwa dirinya memiliki urusan yang lebih penting dan mengajak Yasuda untuk pergi. Melihat tingkah Boya yang acuh, Yasuda berteriak dan berkata, "Tunggu." Pon pun memanggil Boya yang akan pergi. Melihat Boya yang masih acuh, Yasuda menggeram kesal. Yasuda berlari ke arah Boya dan berteriak, "Oi, Bakayaro!" Iya. Yasuda menendang punggung Boya dengan jurus tendangan Rey Mysterio, kawan. Mereka berdua terjatuh. Apa-apaan kau idiot? Bawahan sepertimu malah menendang atasanmu, kata Boya sambil berteriak. Buya langsung terdiam melihat mimik wajah Yasuda yang sedang serius. Yasuda berteriak, "Kau benar-benar orang terburuk yang pernah ku kenali. Seperti yang kuduga. Menolak permintaan orang yang mengandalkan dan meminta pertolonganmu. Aku pikir kau masih bisa menyebut dirimu lelaki." Dengan dungunya Boya menjawab, "Apa aku terlihat seperti perempuan di matamu?" Bukan itu maksudku, idiot. Aku takkan mungkin memperkenalkan kakakku pada bajingan hina dungu turur sepertimu. Akan ku cegah hal itu meski itu adalah hal terakhir yang bisa ku lakukan. Mendengar ancaman Yasuda, Boya langsung menenangkan Yasuda sambil menepuk-nepuk pundaknya. Yasuda marah dan membelakangi Boya. Boya pun langsung melihat ke belakang dan menatap Pon. Dan tiba-tiba Boya langsung merubah niatnya dan berkata akan membantu Pon. Dengan senyuman bodohnya, Yasuda bergembira. Kata Pon, "Aku berhutang budi padamu. Sekarang, kita harus cepat." Boya langsung bergerak dan menyuruh mereka untuk menunggu sebentar. Ia sudah melihat dari jauh dan mempertanyakan apa yang akan dilakukan si dungu itu. Sambil mengendarai motor, Boya berkata, "Orang itu cukup baik. Dia membiarkan kita menggunakan ini. Ayo naik." Dengan gugup, Pon berkata, Oke." Dalam hatinya, Yasuda berkata, "Benar-benar kacau." Kemana kita? Kata Buya. Kata Pon, taman ketiga di kota bagian selatan. Pegangan yang kuat. Jin, bukan Jin. Namaku Pon.
Tunggu, aku juga ikut. Cih, tali sial ini. Sial. Sebenarnya ini ikatan simpul macam apa sih? Ya sudah sulit membuka tali simpul yang dibuat Bauya, kawan. Scene berpindah Ke tempat Hiromi dan Bando. Bando masih membabi buta, menyerang Hiromi menggunakan pipa besi. Kau mengerti kan sekarang? Kau berdebah sialan. Dengan kondisi kepala Hiromi yang penuh darah, Hiromi berkata, Dasar brengsek! Hah? Apa? Aku tak bisa mendengarmu. Hiromi mengambil batu dan melemparkannya ke arah Bando. Sayangnya, lemparan itu hanya menyayat pipi bagian kiri Bando. Serangan mendadak atau bukan? Tapi daripada dihajar banci sepertimu, aku bilang aku tak mungkin bisa jalan-jalan melalui kota lagi besok karena malu. Bagaimana? Kau dengar sekarang? Dasar tikus busuk. Kau... Mendengar perkataan itu dari Hiromi, Bando semakin murka. Berdebah! Memang seharusnya orang itu juga mengajarmu sampai babak belur sampah. Scene berpindah saat Boya dan Pon sampai di TKP. Sesampainya di TKP, Pon langsung berlari ke arah toilet dan mencari keberadaan Mako. Mako! Pon kaget. Di dalam toilet, tak ada seorang pun di sana. Sampai-sampai Boya berteriak. Hai! Man! Di mana kau, man? Dan Buya pun beranggapan bahwa Mako ada di dalam toilet wanita. Pon geram dan marah karena ini bukan saatnya bercanda. Tapi Boya sama sekali tidak sedang bercanda, cuy. Tiba-tiba seseorang keluar dari sudut toilet. Sambil tertawa kecil, Senda keluar dari sudut toilet dan berkata, "Jadi, kau benar-benar mencari si tolol itu ya?" Nih! Sambil menendang Mako. Mako yang kondisinya sudah babak belur hanya bisa terkapar. Lalu Pon menghampiri Mako dan menyuruhnya untuk bertahan. Senda mengeluarkan kekuatan verbalnya dengan berkata, "Aku memang tidak membuang kemungkinan bahwa kau akan kembali, tapi memikirkan bahwa kau benar-benar kembali, itu berarti sama hijaunya dengan dia." Pon tersulut emosinya karena ucapan Senda. Tapi, pundak Pon ditepuk oleh Bauya. Dan Buya pun membeli verbalan Senda dengan membalas, "Akan kulumat penjilat kamar mandi ini, Cin." Senda sedikit mengingat bahwa Boya adalah orang yang bertemu dengannya di lorong sekolah saat hari kemarin. Boya menyuruh Pon untuk membawa Siman ke rumah sakit. Bukan Siman, tapi Mako, kata Pon. Senda berkata, "Kau ingin mati, ha? Pirang sialan. Asal kau tahu, aku ini super kuat, kata Boya dengan memasang senyuman si Joker. Senda hanya merespon dengan senyuman kecil dan Tiba-tiba, Senda meninggalkan Boya. Boya langsung mengejar Senda. Dengan berteriak, Boya bilang, "Kau bisa lari semaumu, tapi Di luar toilet, Senda dan seluruh bawahannya sudah bersiap siaga dan berkata, "Ada masalah?" "Hah?" Boya pun terkejut. "Kawan." Sambil tertawa, Boya putar balik ke dalam toilet. Buya menghampiri Pon dan berkata sambil berteriak, Heh, apa-apaan itu? Mereka bertambah banyak. Jika seperti ini bilang dari awal dong." Pon menenangkan Buya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Bodoh, siapa yang memintamu melakukan itu? Aku kan bilang, kau harus bawa dia ke rumah sakit. Boya pun langsung memberi kunci motor miliknya yang ia curi sebelum berangkat ke taman. Setelah memberikan kunci motor pada Pon, Boya hanya merasa sedikit terkejut dengan jumlah mereka dan meyakinkan Pon bahwa Boya yang akan mengurusnya sendiri. lalu Buya pun kembali menghampiri dan berkata pada Senda dan kawanannya, "Maaf, sudah membuatmu menunggu penjilat kamar mandi? Jangan coba-coba berpikir untuk menahan diri. Keluarkan semuanya dan hadapi aku." Anak buah Senda marah dan langsung berlari ke arah Boya. Dengan cepat, Buya langsung meloncat dan memegang tembok atap toilet. Ternyata, Boya melakukan backflip untuk memanjat ke atap toilet. Senda hanya terdiam bingung melihat aksi Boya. Boya pun langsung berlari ke arah belakang toilet.
dan membuat anak buah Senda terpecah menjadi dua. Ada yang ke arah kanan dan arah kiri toilet. Tiba-tiba, Buya meloncat dari atap toilet ke kawan. Buya mendarat dan langsung berlari ke arah Senda. Senda kaget, hanya bisa terdiam. Ternyata, Boya melakukan itu untuk mengalihkan perhatian anak buah Senda agar terbukanya jalur langsung menuju Senda. Dengan kecepatan penuh, Boya berlari menuju Senda dan... Boom! Buya melayangkan tinjunya tepat ke arah wajah Senda. Senda melayang, terpental. Badannya menghantam tanah 3 kali dan mendarat di sebuah semak-semak. Semua anak buahnya terkejut. Melihat kejadian itu, Pon yang sedang menandu Mako pun ikut terkejut. Sontak, semua anak buah Senda langsung ketar-ketir ketakutan. Saat Bauya membalikkan badannya menghadap ke anak buah Senda, Bauya terdiam sejenak. Melihat semua anak buah Senda sudah terkena mental hingga mengeluarkan keringat dingin, Buya mengeluarkan senyum psikopatnya. Melihat senyuman Boya yang mengandung aura psikopat, semua anak buah Senda tambah ketakutan. Boya pun langsung berteriak, "Akan kubunuh kalian!" Semua anak buah Senda langsung lari terbirit-birit kawan. Tali yang masih terjuntai. Pada saat yang bersamaan, dengan kondisi badan yang sangat lemas karena berlari hingga lelah kecapean, Yasuda yang baru datang ke TKP langsung terkejut melihat anak buah Senda yang lari menghampirinya. Sontak, Yasuda langsung tiarap dan berkata, Maafkan aku, tolong ampuni aku. Dirasa tak terjadi apa-apa kepadanya, Yasuda bingung. Sambil memukul-mukul kepala Yasuda, Boya bertanya apakah yang dilakukannya. Dan Yasuda pun bertanya pada Boya, "Itu mereka? Kau yang... Ada apa dengan mereka?" Boya pun menjawab, "Kak ada yang spesial," dan mengajak Yasuda untuk pergi. Dalam perjalanan, Yasuda bertanya lagi, "Di mana Honjo-san?" Boya menjawab, "Dia membawa Men ke rumah sakit." "Men? Siapa Men?" katanya Yasuda. Jadi apa yang terjadi? Apa? Berisik! Scene berpindah ke tempat lain. Di pinggir trotoar, Hiromi terkapar. Tiba-tiba, ada seseorang bersepatu boots tentara berjalan menghampirinya. Orang yang berbadan besar itu langsung membopong Hiromi dan membawanya pergi. Di tengah perjalanan, anak buah Yamazaki bertabrakan badan dengan pria yang berbadan besar tersebut. Saat akan memarahi pria berbadan besar tersebut, anak buah Yamazaki langsung terkejut melihat wajah orang itu. Sontak, kedua anak buah Yamazaki langsung meminta ampun, ketakutan, dan meminta maaf dan menyalahi dirinya sendiri. Tapi si pria besar itu tidak menanggapinya dan langsung melanjutkan perjalanannya. Salah satu NPC menyebut nama si pria besar itu, Rindaman. Dan yang satunya lagi bertanya, kenapa dia berjalan sambil membopong Hiromi? Scene kembali lagi. Terlihat ia sudah yang marah kepada Bouya karena seuntai talinya yang sangat sulit untuk dilepas. Kau bodoh ya? Kata Boya.